Alhamdulillah, akhirnya hamba bisa menginjakan kaki di daerah yang kecil namun kaya akan budaya dan sejarah Islam. Terletak bersebelahan dengan Surabaya dan dihubungkan oleh jembatan Suramadu, Madura. Dan di salah satu kabupaten di Madura, hamba akan melangkah untuk menguak betapa agungnya agamamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Ibu, saya ingin memanfaatkan waktu saya di Sumeneb ini. Saya ingin melihat sebuah Al-Quran yang dibuat dalam sehari semalam. Di mana ya Bu? Ya ada, nanti kita ke sana melihat Al-Quran dan juga barang-barang yang lain, Mas. Oke. Kalau gitu sekarang tolong antarkan saya Bu ya. Boleh. Oh, jadi bangunan museumnya persis di samping keraton ya, Bu ya? Iya. Ini semua benda-benda bersejarah ada di sini ya, di dalam Iya, sini ya? semuanya ada di Ibu sini. deketan sini dong, Bu. Kok takut sama saya, Bu? Ya, Kan enggak. orang Madura itu kan terkenal dengan pemberani ya. Karena dari warnanya yang merah dan kuning, warna-warna emas ya. Iya, di sini kan terkenal dengan warna kuning, merah, hijau. Oh gitu. Kayaknya warna-warna berani, Mas. Makanya pintu-pintunya juga kan warna-warna emas ya. Melambangkan kejayaan. Meriam ini di tahun berapa sih Bu ini? Ini meriam sejarah peninggalan dari raja. Kita kan barang-barang yang ada di sini ini ada yang literaturnya itu ada yang lengkap, ada yang terputus. Jadinya kalau yang terputus kita nggak tahu tahun berapa. Gitu. Ini kan dikumpulkan dari keturunannya dan juga sisa-sisa dari keratonnya. Oke, saya pengen melihat benda-benda yang lainnya dong Bu. Iya, Ya? boleh. Kita masuk ke dalam ya. Iya. Luar biasa ya, masih tersimpan dengan baik ya Bu. Iya. Ini kalau ini? Kalau ini alat-alat instrumen musik khas Madura sini, khas Sumeneb. Ini namanya saronin ini. Saronin. Iya, itu bunyi kayak seruling, cuman gini panjang. Kalau yang ini namanya rending, juga sama, kalau digesek-gesekkan itu bunyi, Pak. Kalau itu namanya topeng baladadewo. Gitu. Itu dipakai pada saat menari? Kalau menari, iya. Ada wayang-wayangnya juga ya Bu ya? Iya. Sebenarnya seperti budaya Jawa. Jawa ya. Nah, kalau ini Bu, ini maket dari istananya? Bukan, kalau ini maket dari Masjid Agung Sumeneb. Kalau kita lihat bentuk bangunannya, atapnya ini seperti ada pengaruh budaya Cina ya Bu ya? Iya, ini memang yang arsitekturnya itu dari Cina, terus Madura, dan juga Belanda. Ini menarik sekali Bu, karena masjid ini kan termasuk dalam 10 masjid tertua besar, di Indonesia ya. Iya. Oke, kalau yang katanya ada informasi mengenai Al-Quran yang dibuat sehari semalam itu? Oh iya, gimana, Bu? ada. Nanti Ada? kita lihat. Iya. Kita lihat yuk. Yuk. Oh, ini Al-Qurannya Bu ya. Subhanallah.
ini jadi dalam waktu sehari semalam. Ya, ini Al-Quran yang ditulis dalam waktu sehari semalam oleh Sultan Abdurrahman. Tapi kayaknya nggak cuma seorang deh Bu, pasti banyak orang kan? Enggak, ini yang nulis satu orang, Sultan Abdurrahman itu ditulis pakai tinta Cina. Kertasnya namanya kertas Panuragan, jadinya memang kualitasnya bagus, makanya sampai terjaga sampai sekarang. Sebetulnya apa sih Bu hubungannya keraton dengan masjid ini? Hubungannya ya sangat dekat Mas, soalnya masjid itu dibangun oleh Panimbahan Sumolo. Panimbahan Sumolo itu juga yang mendirikan keraton. Jadinya sebelum masjid itu keraton dulu yang dibangun, setelah 1 tahun baru masjid. Terus hubungannya juga dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini ditulis oleh anaknya Panimbahan Sumolo yang namanya Sultan Abdurrahman itu Mas. Oke, terima kasih ya Allah. Engkau telah menuntunkan kaki ini untuk melangkah ke kabupaten dengan sejuta sejarah dan beribu pembelajaran untuk hamba. Subhanallah, dengan melihat keindahan ornamen masjid yang dibuat oleh keluarga penguasa negeri Sumeneb, serta lekatnya korelasi antara pusat kepemimpinan dan tempat ibadah, membuat hamba merasa kecil dan mempertebal keyakinan hamba akan keagungan agamamu ini ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi mana Mas Heru? Alhamdulillah. Kalau Bapak takmir masih di sini ya? Alhamdulillah kebetulan saya salah satu pengurus takmir Mas Harul. Pas kalau gitu Pak. Iya. Saya tadi habis dari keraton, dari istana, melihat Al-Quran yang menurut sejarahnya itu dibuat dalam waktu hanya sehari semalam saja. Iya. Dan katanya ada hubungannya dengan masjid ini nih Pak. Oh, Gimana iya, ya Pak ceritanya? Iya. Yang dimaksud hubungan dalam hal ini mungkin bisa saya jelaskan hanya sekedar hubungan keturunan Mas Harul. Jadi beliau yang membuat Al-Quran dalam sehari semalam itu adalah Sultan Abdurrahman. Kemudian beliau itu adalah putra dari Pangeran Asruddin Natakusuma yang kebetulan yang membuat masjid ini. Yang kita berada di dalamnya sekarang ini. Kalau dilihat dari bentuk bangunannya ini ada pengaruh Eropa dan Cina ya? Betul, Kenapa betul. Cina ya Pak ya? Dulunya Pangeran Natakusuma meminta bantuan kepada seorang arsitektur yang memang berkebangsaan Tionghoa, Mas Heru. Oh. Ya, namanya Lau Piangu. Kemudian setelah membangun keraton oleh Pangeran Natakusuma diperintahkan untuk membangun Masjid Jami. Ini bisa menampung sampai berapa jamaah sih Pak masjid ini? Kalau secara persis jumlah sampai 10.000 sampai 13.000 itu kita masih mampu. Masih masuk Iya, sampai 13.000 iya. ya? Aktivitas yang ada dalam masjid ini gimana Pak? Ini kan betul-betul bersejarah, lalu kemudian generasi-generasi berikutnya, Ya, selain apakah memang memakmurkan masjid juga? benar Mas Harul. Jadi selain diadakan sholat rawatib 5 waktu di sini juga kita rutin mengadakan pengajian. Itu ada buburukan istilahnya, morok ngaji ya. Mengaji istilahnya. Mengaji, buburukan dalam bahasa Madura istilahnya. ya. Yang tapi dalam bahasa Madura.
Jadi pemahamannya pun kepada santri yang hadir dipahamkan dengan bahasa Madura. Oke, saya ingin melihat aktivitas yang ada di masjid sini, Pak. Oh iya, Yang mari Bapak Mas. bilang katanya Iya, dalam bahasa Madura, bahasa Madura, itu kita iya. buburukan sekarang ya. Oke. Orang yang terpisah di bulan Ramadan pada rusak. Amarga ini bulan Ramadan tak minta Allah Subhanahu wa taala tasokan matoron malam istimewa. Saya mengibadah ide malam tak minta lipat gandakan sarang Allah Subhanahu wa taala lebih bagus, lebih Inilah muncul. budaya yang saya sampaikan tadi. Jadi beliau itu memberikan pengkajian hukum Islam, diterjemahkan nanti dengan bahasa Madura. Jadi dengan dilestarikannya bahasa ini dalam dakwah, sehingga memang anak-anak mudanya juga akhirnya terbiasa. Ya, nah, memang di desa-desa sampai sekarang pun dengan cara beburukan seperti ini, lebih mengkaji, bukan hanya mengaji, tapi mengkaji juga apa yang ada dalam hukum Islam, apa yang ada dalam Al-Quran, dibahas. Mudah-mudahan kebiasaan ini bisa terus berlanjut. Insya Allah, ya. insya Allah, ya. Sehingga memang tidak luntur ya, Benar, tradisi juga. Ya. Ada hal lain mungkin yang saya perlihatkan ke Mas Sahrul tentang ornamen masjid yang mungkin tidak dipunyai oleh masjid lain di luar. Oke, kita gerbang. Perpaduan kultur budaya yang apik antara Eropa, Tiongkok, Jawa, dan Madura membuat rumahmu ini menjadi acuan akan sebuah keagungan agama Islam. Ditambah dengan ukiran khas Madura dan arsiran ukiran khas Tionghoanya yang terdapat di setiap pintu dan ornamen di dalam masjid. Dibalut dengan sejarah keraton yang sangat berkorelasi dengan masjid, berbaur apik menjadi satu kesatuan keindahan yang utuh. Ini salah satu yang pernah saya ceritakan tadi ke Mas Sahrul, ya. Ya, ini namanya pohon tanjung, tanda ajunjung. Kalau di bahasa Indonesia kan tanda menjunjung. Nah, kemudian juga berkesinambungan dengan keberadaan pohon itu, Mas. Pohon ini pohon sawo. Kalau dalam bahasa kita itu sabu namanya. Oh, sabu ya? Sabu, ya. Sabu itu mempunyai makna sholat cek buambu. Singkatan dari Iya. Jadi maksudnya sholat jangan terputus-putus. Jadi kalau kita combine, kita gabungkan makna keberadaan pohon tanjung dan pohon sabu ini adalah sholat cek buambu sebagai tanda junjung agama Allah. Kalau masjid ini pernah dipugar nggak, Pak? Alhamdulillah ini baru mengalami pemugaran yang sampai istilahnya ke bangunan aslinya baru pagar ini, Mas Sahrul. Pagar ini dipugar oleh cucu pendiri dari Masjid Jami pada tahun 1927. Dan alhamdulillah sesuai yang hasil survei dari Keberbakalan Nasional di Trawulan, Masjid Jami ini terkategorikan sebagai bangunan bersejarah yang tingkat orisinilitasnya itu masih tinggi di atas 90%. Berada di depan Masjid Gapura atau Gafura yang berarti pintu pengampunan, memberi filosofi bahwa orang yang melewati Gafura tersebut dan berniat masuk ke rumahmu serta melaksanakan tiang agamamu,
Insya Allah, semua dosa yang orang itu miliki akan diampuni oleh Sang Maha Pengampun. Nah ini memang kuning dan hijau ya Pak ya? Iya. Ini Pak, kalau kita perhatikan Pak ya, ini kalau dari bentuknya nih Pak, ini dipengaruhi dari budaya Eropa dan Cina. Oh, oke. Mas Herul, ya. Jadi kita mungkin bisa melihat dari bangunan Eropa biasanya identik dengan bangunan yang besar, tebal. Nah inilah yang mungkin diakomodir oleh arsitekturnya yang dulu. Kemudian ornamen-ornamen detail-detailnya ini nampak sekali bahwa khas Cina, ya, Mandarin. Karena si arsiteknya itu kan Pak ya. Betul. Bangunan besar yang berada di tengah-tengah antara keraton dan masjid ini terdapat 2 lubang yang menghadap ke arah masjid dan 2 lubang di sisi lain mengarah ke keraton yang mempunyai filosofi akan sebuah hubungan yang seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian di dalam juga di atasnya ruang imam itu ada pedang, itu pedang dari Sultan Abdurrahman, peninggalan Sultan Abdurrahman. Itu benda-benda bersejarah yang masih kita bisa pelihara dan kita rawat keberadaannya, Mas Herul. Ini prasasti yang di depan ini Pak, Ya. dibuat pada saat pertama kali dibangun. Kalau prasasti aslinya itu yang di pintu gerbang, di pintu masuk, Mas Herul. Oh, yang di ini dalam. memang sejak bangunan ini kita cat ulang, kita berusaha mensosialisasikan yang ada di dalam supaya banyak diketahui oleh masyarakat luas, umumnya para wisatawan, agar tahu makna dari prasasti. Kalau yang di dalam kan hanya dalam bentuk bahasa aslinya, tulisan Arab dan tulisan Anacaraka. Selain sebagai bangunan yang memberikan pelajaran akan sebuah hubungan yang seimbang terhadap Sang Pencipta dengan manusia, di bangunan yang memiliki tekstur perpaduan yang sempurna dari berbagai budaya ini, terdapat sebuah beduk peninggalan masa lalu yang tetap terjaga keasliannya. Alhamdulillah, akhirnya di bulan yang penuh berkah ini, hamba dapat menunaikan ibadah tarawih di salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh akan sejarah. Pak, kita ke tempat makan ya Pak ya? Makan sate saya Pak. Serana kakak seandi entarnya, lang jelang lebok buana. Serati kakak seandi anak, tengah panteng sedek robena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, pengen makan apa? Mau pesen sate Madura Iya, dan saya ingin pesen makanan khas Sumeneb. iya. Sama minumnya? Ya boleh. Yang panas-panas ya. Iya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menuntunkan kaki ini untuk melangkah ke kabupaten yang memiliki masjid dengan sejuta sejarah dan beribu pembelajaran untuk hamba. Ini satenya. Sate Madura. Iya, ini pelengkapnya gulai. Oke, acarnya ya Bu ya. Iya.
Terima kasih, Bu. Sama-sama. Keramahan warga Sumeneb takkan bisa dengan mudah kulupakan. Dengan ditemani sate Madura, melengkapi perjalananku hari ini di masjid yang kaya akan makna dan sejarah.